Ya, selamat hari Minggu semuanya. Shalom. Hari ini gembala kita, Bapak Melki, memberikan tanggung jawab kepada saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari ya, mohon maaf jaringan kurang mendukung. Jadi pembacaan malam hari ini terambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ayat masih ada yang membuka ya. Perjanjian baru. Ya. Ini mungkin sudah menjadi ayat emas bagi kita semua, terutama kita yang aktif dalam pelayanan ibadah. Nah, Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dan ke-9 adalah berbunyi demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu semua. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Diberkati kita semua yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita seperti yang kita baca dalam teks di malam hari ini, ada kata yang disebutkan kepada seseorang, yaitu Paulus sendiri yang menulis kepada jemaat di Filipi. Ya, Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk tetap teguh di dalam mengikut Kristus. Ya, Paulus juga menegaskan, memberikan penjelasan, mengingatkan kembali kepada para sintua yang ada di dalam jemaat di Filipi untuk berteguh di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Ya. Nah, di dalam pembacaan kita malam hari ini ada beberapa kata yang menuju kepada yang Rasul Paulus kutip dari sikap Yesus Kristus itu sendiri. Jadi setiap tulisan yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah tulisan-tulisan yang selalu menuju kepada Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat latar profesinya Rasul Paulus, dia adalah seorang rasul. Jadi dia memberitakan firman, menyampaikan Injil kebenaran kepada jemaat di Filipi, bukan karena dia sebagai gembala atau penatua yang benar-benar standby di dalam jemaat Filipi, tetapi dia adalah seorang rasul yang kita tahu tugas dan tanggung jawabnya adalah dia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah, sekalipun Rasul Paulus sendiri memberitakan Injil tidak ikut serta merta bersama-sama dengan Yesus, berbeda dengan para murid-murid Yesus yang hidup pada zaman Yesus, ya. Itu yang perlu kita ketahui dari kehidupan Rasul Paulus. Nah, dalam ayat ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa ada beberapa kata yang menuju kepada yang dikutip Rasul Paulus dari sikap Yesus, sikap yang sikap yang benar, sikap yang mulia, sikap yang adil, sikap yang suci, sikap yang manis. Jadi kata ini adalah merupakan kata sifat yang ditunjukkan langsung oleh Yesus ketika berada di dalam dunia ini, ya. Jadi dia adalah Yesus Kristus yang benar. Dia adalah Yesus Kristus yang mulia, dia adalah Yesus Kristus yang adil. Dia juga suci, seperti yang kita tahu mulai dari dia lahir sampai dia
kembali kepada rumah Bapa di surga, dia tetap suci, tidak bercelah, bahkan tidak berdosa. Dan semua yang diucapkan oleh kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus Kristus bisa menjadi pedang bagi jemaat, bagi semua orang yang mendengarkan, tapi sekalipun itu pedang yang bisa menyakitkan, bukan menyakitkan, yang menegur orang, ya tentu ketika pesan yang disampaikan tidak sekalipun itu benar atau baik, tetapi kadang-kadang itu menyakitkan bagi mereka yang berdosa, ya. Jadi tetapi yang kita lihat dari kehidupan Yesus sendiri, setiap kata yang dikeluarkan itu pasti selalu manis didengar, ya. Jadi tidak seperti ketika kita mendengarkan kalimat-kalimat yang manis, istilah-istilah manis hanya menyenangkan telinga saja, tetapi bukan kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, kembali lagi kita melihat bahwa Rasul Paulus ketika menulis firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi, dia sedang berada di dalam penjara. Jadi dia menulis firman Tuhan ini kepada jemaat di Filipi. Dia dalam keadaan yang sangat terpukul. Dia dalam keadaan yang tidak seolah-olah dia tidak mampu untuk mengerjakan pelayanan Yesus. Tapi kita melihat bahwa pekerjaan Rasul Paulus justru dia memberitakan atau meneguhkan iman kepercayaan setiap jemaat ketika dia berada di dalam masa kesesakan, ketika dia berada di dalam penderitaan. Ya, kemudian jadi dari pembacaan kita di dalam Filipi 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 ini, saya sendiri akan mengangkat tema bagi kita semua, yaitu berpikir menurut cara pandang Allah. Jadi berpikir menurut cara pandang Allah. Jadi kalau kita berdiri sekarang ini, setiap hari kita melangkah, kita melakukan kegiatan, kita berjalan, kita berkata-kata, kita menyampaikan ide, kita bekerja, semua karena kerja dari otak sendiri. Semua karena hal yang kita pikirkan, kemudian kita berjalan dan melakukan tindakan itu. Itu jadi penting bagi kita memahami bahwa berpikir ke arah yang benar itu sangat penting untuk kemajuan dan kebaikan kita semua. Tetapi yang dalam tema ini adalah berpikir, bukan hanya berpikir mengenai cara pandang kita, penilaian terhadap diri kita, tetapi berpikir menurut cara pandang Allah. Nah, bagaimana berpikir menurut cara pandang Allah? Poin yang di bagian ini saya akan memaparkan kepada saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat sekalian, bagaimana arti dari kata berpikir itu. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang dalam yang berupa pengertian-pengertian itu. Nah, berpikir juga adalah suatu pekerjaan yang melibatkan kerja otak. Jadi jika kita semua bekerja melakukan tindakan-tindakan baik yang positif dan negatif, semuanya itu berasal dari pikiran kita yang menggerakkan kita untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, jadi ketika hari ini kita berkumpul beribadah, itu karena pikiran kita yang mengarahkan kita untuk beribadah malam hari ini. Jadi dan terkadang ide atau konsep itu akan muncul dengan sendirinya ketika seorang itu merasa terdesak. Jadi tidak selamanya berpikir itu keluar setelah seseorang mendapatkan informasi-informasi yang telah disimpan, seperti halnya ketika seorang mendapatkan suatu masalah dan seseorang tersebut akan mulai berpikir bagaimana cara agar mereka bisa mendapat jalan keluar dari masalah. Jadi terkadang kita sebagai umat yang percaya, kita berpikir bukan karena kita hanya bahagia saja atau ingin memunculkan ide-ide atau ingin mengerjakan pekerjaan saja, tetapi terkadang kita justru menimbulkan ide-ide yang baik, ide-ide yang benar, ide-ide yang kreatif yang bahkan memberkati orang, seperti yang dilakukan sendiri oleh Rasul Paulus. Dia bahkan
menulis menguatkan jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dia menulis bagaimana dia kesaksian hidupnya di dalam penjara. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita malam hari ini sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah menggunakan pikiran kita menurut cara pandang Allah atau cara pandang kita sendiri ya? Kita sudah berada di dalam hampir menuju ke penghujung akhir 2021. Apa yang sudah kita kerjakan bagi Allah, bagi sesama, dan bagi keluarga kita. Nah, kemudian ini pengertian secara umum ya. Nah, kemudian berpikir menurut cara pandang Allah adalah suatu pekerjaan yang memampukan otak manusia untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan melaksanakan. Ini adalah pengertian dari berpikir menurut cara pandang Allah. Jadi kita memahami bagaimana kita sebagai umat yang percaya, umat yang dipilih oleh Tuhan di dalam yang aktif dalam persekutuan ibadah, kita mengatur pikiran kita untuk berpikir secara menurut cara pandang Allah, bukan cara semata-mata karena cara pandang kita sendiri. Nah, berpikir menurut cara pandang Allah adalah suatu pekerjaan yang memampukan otak manusia untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan melaksanakan semua yang benar, seperti yang tertulis dalam ayat pembacaan kita malam hari. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Jadi berpikir menurut cara pandang Allah adalah melakukan semua pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, itu pengertian secara dari menurut cara pandang Allah. Nah, pola pikir yang positif adalah pola utama cara berpikir orang percaya yang dibentuk oleh keimanan kita kepada Allah. Jadi perilaku, tindakan, harapan kita atau sikap kita, apa yang kita capai hari ini, itu semua tidak terlepas dari cara pandang kita memandang diri kita sendiri ya. Jadi penting bagi kita sebagai umat-umat yang percaya belajar dari kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Filipi. Jadi dalam keadaan yang sempit dan dalam keadaan yang tertekan, Paulus mengarahkan pandangannya, mengarahkan pikirannya untuk berpikir menurut pandangan Allah, bukan pandangan diri sendiri. Dari kalau kita lihat ya kalau kita lihat di kehidupan kita yang sekarang, ada banyak orang yang ketika dia di dalam penjara, dia susah untuk menyatakan bahwa Allah itu baik. Dia susah menjadi berkat. Jadi ada dua. Kalau secara umum ya, jadi ada dua secara umum. Kita lihat kalau dari Rasul Paulus sendiri justru di dalam keadaan yang terpukul, dia menyatakan sukacitanya kepada jemaat yang ada di Filipi. Tetapi coba kita berpikir kalau kita berada dalam posisinya Paulus ya, pasti ya mungkin bisa saja kita keluar menjadi lebih baik untuk diri kita sendiri. Tapi Paulus justru bukan menjadi lebih baik, tapi justru dia menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kalau kita fokus kepada diri sendiri atau melihat apa yang terjadi atau orang-orang yang ada di dalam penjara, ada dua hal. Kalau dia keluar, dia bisa menjadi berkat, dia bisa berubah dari kesalahannya yang terlebih dahulu, atau sebaliknya, justru dia menjadi lebih jahat lagi dari apa yang dia buat. Nah itu ya, jadi terkadang kita melihat masalah itu menurut cara pandang kita, sehingga yang timbul nantinya adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Allah. Nah, seperti itu dengan Yesus Kristus. Nah, kemudian bagaimana cara kita berpikir menurut pandangan Allah? Ini yang perlu kita ketahui, bagaimana cara kita berpikir menurut cara pandang Allah.
Nah, saya memberikan gambar ya dari kehidupan Rasul Paulus yang awalnya dia bukan hanya, yang awalnya memang dia berasal dari keturunan Yahudi asli. Jadi dia paham betul, dia paham betul kitab-kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama. Dia paham betul bagaimana dia paham betul ajaran-ajaran Yahudi, tradisi-tradisi Yahudi. Nah, Rasul Paulus sebelum dia dipanggil oleh Allah untuk menjadi seorang pemberita firman, dia disebut sebagai Saulus ya. Dia disebut sebagai Saulus, dan seperti yang kita ketahui bahwa Rasul Paulus sendiri dia adalah pembunuh orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Tetapi Allah mengubah dia bertolak belakang dari yang dia tidak mengenal Allah kembali kepada mengenal Allah. Dia justru menjadi seorang penulis yang sampai sekarang ini sejarahnya tidak dilupakan seseorang. Jadi kadang-kadang bukan kadang-kadang ya. Jadi kita ya sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang dibekali dengan pengetahuan, apalagi kita kebanyakan dari anak-anak muda yang menjadi pelajar ya di Jakarta maupun di yang teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang ada di daerah. Jadi kita seharusnya belajar juga dari Rasul Paulus. Ada kata-kata yang mengatakan seperti mungkin ada juga di daerah ya, tapi khususnya di saya sendiri di wilayah Toraja ada yang sebagian yang mengatakan bahwa sejarah-sejarah yang ada di daerah Toraja itu kebanyakan sejarah-sejarah hanya disampaikan secara lisan, tetapi tidak ditulis. Jadi ini adalah salah satu keahlian skill dari Rasul Paulus bahwa dia menulis, dia tidak hanya melakukan firman Tuhan menyampaikan, tetapi ada sejarah penting yang tulisannya itu sangat memberkati dan bahkan menjadi ajaran yang sampai sekarang ini kita pegang ya. Jadi ketika kita mempunyai ide-ide yang baik, mungkin alangkah baiknya kita menulis apa yang ide yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kemudian, nah kembali bahwa bagaimana cara kita berpikir menurut pandangan Allah. Yang pertama adalah mempelajari apa yang telah diterima. Jadi mempelajari apa yang telah diterima terdapat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-9 ya. Jadi Paulus mempelajari apa yang telah diterima dalam kitab Filipi pasal 1. Jadi di dalam kitab Filipi pasal 1 dia menyampaikan bahwa justru dalam penjara telah menyebabkan kemajuan Injil. Kemajuan Injil seperti apa yang dilakukan oleh Paulus ketika dia berada dalam penjara? Justru kesaksiannya sendiri mengatakan bahwa dia melalui kehidupannya di dalam penjara, jemaat di Filipi justru semakin bertumbuh di dalam iman kepercayaan kepada Allah ya. Justru mereka semakin bertumbuh di dalam saling mengasihi, saling melayani dan saling membangun. Karena kita ketahui bahwa Rasul Paulus masuk dalam penjara, dikatakan di dalam kitab Filipi bahwa dia hidup untuk Kristus dan mati untuk Kristus juga. Jadi semua yang dikerjakan bukan semata-mata karena keinginannya sendiri, tapi menurut pandangan Allah ya. Benar pandangan Allah, dan kehidupannya di dalam keadaan yang terpukul, dalam keadaan yang di penjara, justru semua orang melihat bahwa justru imannya semakin bertumbuh dan melihat bahwa dalam keadaan yang sulit sekalipun Allah tetap memelihara, Allah tetap peduli dan Allah tetap hadir, bahkan dia tetap bisa mengerjakan pekerjaan Allah. Nah, kalau
karena dia Kok suara hilang? Kok hilang? Iya, tadi apa? Jaringan kali. Iya. Bisa jaga. Ya mohon maaf ya, sinyalnya kurang bagus jadi ya oke. Baiklah. Kembali saya bagikan. Ya, kembali bahwa bagaimana cara kita berpikir menurut cara pandang Allah. Yang pertama di sini adalah mempelajari apa yang telah diterima. Jadi Paulus mempelajari benar-benar seperti apa Allah menolong dia. Dia mempelajari benar-benar hidup di dalam Kristus. Ya, dia mempelajari apa yang dia terima. Ya. Kemudian bagaimana cara kita berpikir menurut cara pandang Allah. Poin yang kedua yaitu melakukan apa yang telah didengar. Jadi Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi berharap agar jemaat mendengarkan ajaran Paulus, bukan hanya mendengar tetapi mengikuti teladan Paulus ya. Jadi Paulus menyampaikan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk bukan hanya mendengarkan saja tetapi mengikuti teladan. Nah, sekarang ini yang menjadi fokus kita untuk masa depan kita ke depannya apa ya? Kalau fokus kita untuk selesai perkuliahan, selesaikan dengan baik ya, seperti itu. Terus kemudian cara pandang kita memandang seperti apa kita di 3 tahun ke depan itu ya, dari sekarang menentukan cara berpikir kita dan semua yang ada di dalam pikiran kita seharusnya diarahkan kepada cara Allah memandang kita. Kadangkala kita terlalu cepat memandang orang lain. Jadi kalau seperti yang terlihat ya di apa yang telah seperti yang terlihat bahwa ketika misalnya ada orang yang paling jahat sekalipun yang tidak diterima oleh sekelilingnya, lingkungannya, tetapi dia mau memandang bahwa dia adalah anak Tuhan, dia adalah anak Allah yang mungkin saja melakukan kesalahan yang fatal, tetapi ketika Tuhan ingin mengubahkan dia, Tuhan ingin memakai dia, maka dia akan kembali kepada pengenalan akan Allah sendiri ya. Seperti ada beberapa teman juga yang mungkin yang mungkin sebenarnya sudah tidak layak lagi yang hadir dalam pelayan, tetapi ketika kita berpikir menurut cara pandang Allah, kita tetap seharusnya kita sebagai orang percaya membawa mereka kepada jalan yang benar, membawa mereka kepada pengenalan akan Allah. Tetapi ketika kita hanya mendengarkan saja, maka kita hanya berada di posisi kita saja. Jadi kita terus merenung, berpikir hidup kita tidak berharga, berpikir terus hidup kita tidak mampu melakukan pekerjaan, maka kita akan sampai stuck di situ saja. Nah, sekarang apa harapan kita ke depannya? Apa harapan kita ke depannya untuk maju ke depannya, dan semuanya itu dicapai dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Kemudian di bagian yang
bagaimana cara berpikir menurut pandangan Allah adalah poin yang ketiga, melakukan apa yang telah dilihat ya. Paulus benar-benar melihat kemurahan Tuhan. Jadi Paulus dipanggil Allah untuk menjadi pemberita Injil, bukan karena dia orang benar, bukan karena dia pintar, bukan karena dia cerdas, bukan karena dia berlatar belakang orang Yahudi, tetapi karena memang hanya karena kasih karunia Allah. Makanya di hampir setiap penulisan Rasul Paulus dia menekankan bahwa hanya karena kasih karunia Allah. Jika saya berada di posisi sekarang ini untuk menyampaikan firman Tuhan, semua karena kasih karunia Allah. Ya, jika kita sampai pada titik kepuasan, misalnya kita sudah bekerja dan bisa memberkati banyak orang, itu semua sadarilah bahwa bukan semata-mata karena kemampuan kita, tetapi pemberian Allah terhadap kita dan kasih karunia Allah kepada kita semua. Ya. Nah, Rasul Paulus kita melihat bahwa sebelum Rasul Paulus melakukan apa yang telah dilihatnya. Jadi bagaimana perbuatan-perbuatan Allah, dia menyadari betul bahwa hidupnya itu untuk Allah, hidupnya untuk melayani Tuhan, hidupnya hanya untuk memberkati sesamanya ya. Tidak hanya memberitakan Injil, tetapi dia tetap bisa terus menyampaikan firman Tuhan. Nah, kemudian kita melihat di bagian ini yang sebelumnya dia adalah seorang pembunuh ya. Dia seorang pembunuh, tapi ketika dia kembali kepada Allah, ketika Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada dia menjadi penolong. Dan ketika dia hidup dalam kegelapan, dia menjadi pembunuh, dia kembali ke jalan yang terang sehingga dia di akhirnya dia menjadi martir juga ya, dia menjadi martir. Yang bagian terakhir adalah ketika dia masih hidup dalam kegelapan, dia pasti akan menuju kebinasaan ketika semua orang ketika dia belum percaya. Tetapi Tuhan Allah memberikan kasih karunia-Nya, memberikan anugerah-Nya kepada Paulus sehingga dia diberikan keselamatan ya. Jadi mengapa begitu banyak pemberitaannya, begitu banyak tulisan-tulisan Paulus juga yang sangat keras ya, karena dia begitu menyadari bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan semuanya adalah karena kemurahan Allah, dan dia berpikir menurut cara pandang Allah, bukan cara pandang dirinya sendiri saja ya. Yang terakhir bahwa cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita. Jadi bagaimana kita memandang diri kita, melihat diri kita, itulah yang akan membentuk kita. Jadi jika kita memandang hidup kita bahwa kita orang yang berharga di mata Tuhan, maka kita akan mengembangkan kemampuan kita, melakukan skill kita dengan baik. Jika kita memandang diri kita buruk, maka yang membentuk diri kita yang keluar adalah hal-hal yang buruk ya. Jadi jika kita hanya berfokus kepada kejadian-kejadian, peristiwa yang sangat pahit, maka kita akan berhenti di peristiwa itu saja, tidak membangun skill kita, membangun kemampuan dan membangun visi kita ke depan untuk menjadi pelayan Tuhan. Kemudian bagaimana kita mendefinisikan kehidupan, menentukan masa depan kita. Jadi bagaimana kita mendefinisikan ke depannya, kita mau menjadi seperti apa, ke depannya kita apa yang kita harapkan dan apa yang kita doakan kepada Tuhan. Semuanya harus didasarkan oleh cara pandang yang benar di dalam pemikiran kita, dan pastinya berfokus kepada cara pandang Allah ya. Ya, oleh karena itu latihlah pikiran kita untuk berpikir tentang cara pandang Allah, yaitu dengan mempelajari apa yang telah diterima. Jadi banyak hal yang sudah disampaikan dimanapun itu, tapi ketika
kita selalu memandang buruk diri kita, kita selalu memandang buruk orang lain, maka itulah yang akan membentuk diri kita. Ketika kita sudah membiasakan diri kita untuk berkata-kata yang tidak menyenangkan hati orang, maka itulah yang akan membentuk diri kita sehingga yang keluar hanya hal-hal yang tidak benar. Kemudian melakukan apa yang telah didengar dan melakukan apa yang telah dilihat. Jadi dalam Filipi 4 ayat 9-nya, terutama berpikir secara benar bahwa Allah mampu mengubah kehidupan buruk menjadi baik. Jadi siapakah kita ini? Ya, Shalom. Masih mendengarkan ya? Ya, oke. Terima kasih. Saya ulang kembali bahwa cara kita memandang kehidupan kita jadi cara kita memandang kehidupan kita membentuk kehidupan kita ya. Jadi bagaimana kita mendefinisikan kehidupan kita menentukan juga masa depan kita ke depannya. Meskipun saya sendiri sudah berada di posisi ini, sudah menyelesaikan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi, tapi ketika saya hanya mengerjakan hal-hal yang itu saja tapi tidak mengembangkan diri, maka saya hanya berada di posisi itu. Nah, apa harapan kita ke depannya itu sangat menentukan cara pandang kita yang benar menurut cara pandang Allah ya. Oleh karena itu latihlah pikiran kita untuk berpikir tentang cara pandang Allah, yaitu mempelajari apa yang telah diterima, melakukan apa yang telah didengar, dan melakukan apa yang telah dilihat. Terutama berpikir secara benar bahwa Allah mampu mengubah kehidupan buruk menjadi baik. Allah mampu mengubah masalah kita menjadi berkat ya. Allah mampu melakukan hal yang bagi manusia mustahil menjadi hal yang mujizat bagi kita yang tentunya percaya dan berpikir menurut cara pandang Allah. Ketika kita melaksanakan ujian atau harapan kita ke depan, cita-cita, keinginan yang kita selalu doakan tetapi kita tidak berpikir menurut cara pandang yang benar, maka hasilnya juga akan sia-sia ya, seperti kita berpikir, percaya, berdoa dan mengerjakan semuanya dengan benar. Ya, itu saja kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Semoga apa yang saya sendiri sampaikan boleh menjadi penguatan yang baru bagi kita semua untuk memandang, untuk terus mengarahkan pikiran kita menurut cara pandang Allah ya. Baik itu memandang diri kita sendiri, memandang cita-cita ke depannya, memandang orang lain, semuanya berharga di mata Tuhan. Ya, itu saja penyampaian malam hari ini. Semoga kita berberkati, dan saya ingin mengingatkan kembali bahwa kebahagiaan Rasul Paulus sendiri bukan karena dari hal materi, tapi kebahagiaannya adalah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, itu saja firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hari ini kami boleh dikuatkan kembali untuk melakukan, mendengarkan, dan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bukan hanya berpikir menurut cara kami ya Tuhan, tetapi berpikir terus untuk melakukan berpikir terus menurut cara pandang-Mu ya Tuhan. Adalah kami untuk memandang masa depan kami, bahwa masa depan kami sungguh ada dalam tangan Tuhan. Apa yang kami doakan, cita-citakan, kami percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kami, dan apa yang kami harapkan ke depannya Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah permohonan kami, doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.
Ya, oke. Terima kasih buat firman yang disampaikan. Saya ingin Saja. menyampaikan poin penting dari apa yang disampaikan tadi adalah yang pertama sebenarnya adalah pikiran ya. Pikiran adalah kata kunci dalam menjalani kehidupan. Saya pernah mendengar statement orang hebat bilang, properti yang paling berharga dalam diri manusia itu adalah pikirannya. Jadi ketika apa yang baik yang dipikirkan, maka akan baik juga yang akan dikerjakan. Itulah pentingnya kita menjaga pikiran kita hingga mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau pikiran kita berpikir yang baik, maka hal-hal yang baik itu juga yang akan dikerjakan. Itulah yang diucapkan oleh Rasul Paulus, semua yang benar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, itulah yang harus kita lakukan. Tentu biarlah firman Tuhan ini yang kita dengar tadi boleh memberkati kita semua, ya, memberkati kita di dalam hal-hal yang kita inginkan. Ada kata biarlah hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil itu memenuhi kehidupan kita. Saya rasa kalau kita pegang 3 kata kunci ini di dalam kehidupan kita, maka seperti yang disampaikan tadi, cara pandang Allah itu akan ada dalam kehidupan kita. Sekali lagi terima kasih buat firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat buat kita semua, tetap melangkah dan belajar untuk melakukan firman-Nya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya serahkan ke WL. Baik, kita akan kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Berkumandang Suara dari Seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Sekali lagi ya, berkumandang suara dari seberang. Kumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Baik, silakan Pak Gembala untuk menutup ibadah kita. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan boleh beri dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam suka maupun duka, di sana juga ada penyertaan Tuhan. Kami menyadari semua itu Tuhan, dan kami yakin dan percaya itu adalah anugerah Allah yang besar dalam hidup kami. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Baik pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau berkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka juga terus mempertajam diri mereka, terus mau belajar dan mau dibentuk oleh Tuhan. Bapa di surga, berkati setiap pekerjaan, apa yang mereka sedang melakukan, dan segala cita-cita mereka. Biarlah cita-cita itu juga adalah cita-cita yang memuliakan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih juga Tuhan untuk persekutuan
membaca ministry ini. Kami yakin dan percaya semua Tuhan akan membentuk dan memperlengkapi kami semua sebagai anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan, yang terus menaruh harap kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan hati kami. Ketika kami melangkah, ketika kami ke kiri dan ke kanan, Tuhan selalu mengarahkan kami kemana yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Berkati kami semua ya Tuhan, adik-adik, teman-teman yang hadir pada malam hari, bahkan yang mereka pun yang tidak hadir. Bapa di surga, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Apapun yang mereka gumuli, pergumulan mereka, bahkan masa depan, bahkan calon pasangan hidup, Tuhan menyediakan yang terbaik yang akan dari Tuhan. Kami yakin dan percaya segala sesuatu yang dikerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membantu kami semua. Bapa di surga, sebelum kami menutup ibadah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu dan kami akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan kiranya kasih dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara hidup kita hari ini sampai Maranatha. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Selamat hari Minggu. Obu Terito, Adi Junior, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Adi Marce, Obu Obed, selamat hari Minggu. Ya, Tuhan. Malam. Ya, pakai apa namanya? Kita ada beberapa ini sih sebenarnya.